Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Keis Halistiani. Saya dari Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, dari kelas 1C. Di sini saya akan membuat video ceramah untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin, khususnya para saudari muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah, penuh berkah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nanti. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk sejenak merenungkan tentang 4 pilar kemuliaan muslimah. Hadirin sekalian, khususnya para muslimah yang dimuliakan Allah, Islam telah mengangkat derajat wanita dari masa jahiliyah yang gelap menuju cahaya kemuliaan. Lalu, bagaimana kita mengukuhkan kemuliaan yang telah Allah anugerahkan ini? Mari kita renungkan sama-sama 4 pilar kemuliaan muslimah yang akan membawa kita menjadi wanita solehah idaman surga. Pilar pertama yaitu menjaga ketaatan pribadi. Hablum minallah. Pada pilar pertama yang terpenting adalah ketaatan kita kepada Sang Pencipta, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memandang dan menilai orang lain, mari kita lihat diri kita. Apakah diri kita sudah taat kepada Allah? Apakah ibadah kita sudah baik atau benar? Seorang muslimah yang mulia itu adalah wanita yang menjadikan sholat sebagai jantung bagi kehidupannya. 5 kali sehari kita mendengar panggilan dari Allah. Itu bukan beban, itu adalah hak istimewa dan pelepas beban. Bagaimana mungkin kita ingin hidup tenang sementara yang agama kita saja rapuh? Jadi, jadikanlah sholat kita sebagai tempat kita mencurahkan keluh kesah kepada Allah. Kemudian sempurnakan pilar ini dengan menjaga kehormatan diri. Kehormatan seorang wanita adalah mahkota yang harus dilindungi. Allah perintahkan kita menutup aurat. Allah perintahkan kita menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak baik. Mengapa? Karena Allah ingin menjaga kehormatan kita sebagai seorang wanita yang mulia. Kemudian, pilar yang kedua yaitu keikhlasan dalam berperan sebagai istri. Bagi kita yang sudah menikah, suami adalah ladang amal terbesar. Kita mungkin merasa lelah dengan rutinitas harian, tetapi ingatlah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seorang wanita sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga rasa malunya dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu sukai. Dari hadis riwayat Ahmad. Subhanallah,
Betapa mudahnya jalan ke surga. Bagi kita cukup dengan menunaikan 4 hal tersebut. Salah satunya adalah ketaatan kepada suami dalam kebaikan. Kita adalah sakinah, sumber ketenangan dalam rumah tangga. Jangan biarkan rumah kita gaduh oleh amarah dan keluhan. Hadirkanlah senyuman, hadirkanlah doa, dan hadirkanlah dukungan tulus. Ketika suami kita ridho, maka Allah pun akan ikut ridho. Jadi ridho suami, ridho Allah. Lalu pilar yang ketiga yaitu wanita sebagai madrasah pertama bagi seorang anak. Peran kita jauh melampaui pekerjaan apapun di dunia ini. Kita adalah ibu, ummu, madrasatul ula, sekolah pertama bagi seorang anak. Pertama, seorang ibu adalah arsitek jiwa. Maksudnya kita bukan hanya memberi makan fisik, tapi memberi makan jiwa anak-anak kita dengan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan Al-Quran. Kedua, tugas kita adalah mempersiapkan generasi penyelamat umat. Tugas kita yaitu memastikan ketika anak kita dewasa, ia bisa menjadi hamba Allah yang bermanfaat, taat, dan siap memimpin peradaban ke depannya. Dunia boleh berubah, teknologi boleh canggih, tapi peran untuk mencetak karakter mulia tetap ada di tangan seorang ibu yang solehah, tentunya yang solehah. Jangan remehkan waktu Anda di rumah. Waktu itu adalah investasi surga yang paling berharga. Nah, yang terakhir, pilar yang terakhir atau pilar yang keempat, itu yaitu menjadi perhiasan terbaik dunia. Akhirul kalam. Pilar kemuliaan terakhir adalah perhiasan terbaik di mata Allah dan manusia. Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita soleha. Hadis riwayat Muslim. Perhiasan yang kita cari bukanlah perhiasan yang dijual di toko emas, melainkan yang terukir di dalam hati kita, yaitu akhlakul karimah. Pertama tuh kita tuh harus, bagi seorang muslimah itu, terutama bagi seorang muslimah, kita tuh harus jaga lisan kita dari gibah, ngomongin orang, kayak gitu-gitu. Terus yang kedua, jaga hati kita dari hasad atau rasa dengki. Yang ketiga, jaga diri kita dari sifat kufur nikmat. Jadi kita harus selalu bersyukur. Muslimah sejati adalah ia yang selalu ingin memperbaiki dirinya, yang malu melakukan maksiat, dan selalu berlomba dalam hal-hal kebaikan. Inilah wanita seperti itulah wanita yang menjadi idaman surga, yang kelak akan menjadi penghuni surga. Saudari-saudariku, mari kita tegakkan keempat pilar ini. Pertama, ketaatan diri, keikhlasan beristri, kepeloporan ibu, dan perhiasan akhlak. Insya Allah, dengan izin Allah, kita semua akan menjadi muslimah yang benar-benar mulia. Di dunia dihormati, dan di akhirat dirindukan oleh surga. Semua yang saya sampaikan hari ini, pertama dan utama adalah nasihat untuk diri saya sendiri, dan kemudian untuk kita semua. Jika ada kebenaran di dalamnya, itu datangnya dari Allah, dan jika ada kekhilafan, itu murni dari kesalahan dari kelemahan dan keterbatasan saya pribadi. Marilah kita bertekad, kita adalah wanita-wanita pilihan yang dimuliakan oleh Islam. Jangan biarkan
kemuliaan itu sirna karena lalai dan futur. Mari kita pulang membawa tekad baru untuk menjadi wanita soleha sejati yang di dunia menjadi penyejuk mata dan di akhirat menjadi perindu surga. Sekian dari penjelasan mengenai 4 pilar kemuliaan muslimah dari saya. Di akhir kita berdoa bersama-sama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas nikmat berkumpul dalam majelis ilmu ini. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Jadikanlah apa yang kami dengar hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan amalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bimbinglah kami agar selalu istiqomah di jalan kebaikan. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan yang kurang enak didengar. Terima kasih sebelumnya.